Lihat, indah ya luar angkasa ini. Lantas, kita ada di mana ya? Sebelum kita pelajari lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi, dan kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut. Galaksi yang kita tempati bernama Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya. Salah satunya adalah tata surya yang kita tempati. Setiap tata surya memiliki bintang besar sebagai pusatnya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Jadi, matahari adalah pusat tata surya ya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda langit tersebut antara lain planet, asteroid, satelit, komet, dan meteoroid. Yuk kita bahas satu persatu. Matahari. Bukan hanya bumi yang memiliki lapisan-lapisan, matahari pun punya loh. Lapisan matahari kalau diurutkan dari dalam keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ini bukan nama coronavirus ya, beda. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Nah, saat terjadi gerhana matahari total, kromosfer ini akan tampak seperti gelang merah. Dan satu lagi, korona. Korona adalah lapisan terluar berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota. Korona juga akan terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan bahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, tidak seperti matahari. Ada 8 planet pada sistem tata surya. Adik-adik pernah dengar lagu planetnya Rico the Series? Kalau belum, nanti bisa didengarkan ya, karena dapat mempermudah mengingat. Oke, planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, Venus. Planet kedua dari matahari ini biasa disebut bintang fajar atau bintang gejora, atau bisa juga bintang senja. Nah, disebut seperti itu karena Venus dapat terlihat dari bumi saat fajar atau senja tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Venus dikenal sebagai planet terpanas dalam tata surya, walaupun letaknya tidak sedekat Merkurius. Mau tahu kenapa? Karena di dalam planet Venus ada banyak gas-gas rumah kaca, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat besar. Adik-adik masih ingat kan materi tentang efek rumah kaca? Selain itu, keunikan Venus yang lain adalah arah gerak rotasinya berbeda dengan planet-planet yang lain. Jika planet-planet lain berotasi dari barat ke timur, Venus malah sebaliknya dari timur ke barat. Selanjutnya, Bumi. Inilah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Bulan selalu mengikuti kemanapun bumi berada. So sweet ya. Karena memang itulah tugasnya satelit. Satelit selalu mengikuti planetnya. Dari luar angkasa, planet bumi tampak kebiruan. Makanya ada yang bilang bumi adalah planet biru. Birunya bumi karena berasal dari luasnya perairan yang ada di bumi, misalnya laut atau samudra. Mars. Planet Mars tampak berwarna kemerahan. Jadi, Mars disebut juga planet merah. Planet Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini memiliki paling banyak sekali satelitnya. Saturnus. Planet ini tampak indah sekali, seolah-olah bercincin. Makanya disebut planet bercincin. Sebenarnya cincinnya itu berasal dari bongkahan es dan batu yang bergerak mengelilingi planet Saturnus. Indah ya? Uranus. Planet ini dikenal sebagai planet terdingin di tata surya.
Dan ada satu lagi, planet Neptunus, yaitu planet terjauh atau terluar karena letaknya yang paling jauh dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid. Karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet, maka asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sabuk, makanya disebut sabuk asteroid. Dengan adanya sabuk asteroid ini memisahkan planet menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet yang letaknya sebelum asteroid disebut planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang letaknya setelah asteroid disebut planet luar. Antara lain dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam berukuran jauh lebih kecil daripada planet luar, dan jumlah satelit planet dalam pun sangat sedikit, bahkan ada yang tidak bersatelit. Benda langit lainnya yang terletak di luar angkasa yaitu komet. Ciri khas komet memiliki lintasan yang sangat lonjong, berbeda dengan lintasan planet yang berbentuk elips. Komet disebut juga bintang berekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya dorongan yang sangat kuat dari angin dan radiasi matahari. Ada satu lagi nih benda langit yang wajib adik-adik ketahui. Bentuknya batuan juga, mirip seperti asteroid. Sebenarnya benda langit ini berasal dari batuan asteroid yang bergerak mendekati dan tertarik dengan gaya gravitasi bumi. Benda langit ini disebut meteoroid. Karena tertarik oleh gravitasi bumi, sehingga akan jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Tuh, lihat, seperti bintang jatuh ya. Bintang jatuh tersebut berasal dari meteoroid loh, tapi namanya sekarang menjadi meteor. Meteor adalah meteoroid yang habis terbakar karena bergesekan dengan atmosfer bumi. Jika ukuran meteoroid dari luar angkasa sangat besar, kemungkinan meteor yang bergesekan dengan atmosfer bumi tidak habis terbakar dan masih menyisakan batuan sampai ke bumi. Nah, batuan yang berasal dari meteor disebut meteorit. Jadi, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar. Begitu indah kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Kita harus banyak bersyukur karena tanpa kuasanya tidak mungkin ada jagat raya yang sangat luas dan tertata dengan indahnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nantikan materi part 2-nya ya.